Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuliana Herenisa dengan NIM 225-221125, Program Studi Akuntansi Syariah dari kelas 4D. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai perkembangan ekspor dan impor di Indonesia, lebih tepatnya pada bulan Juni 2023. Kegiatan ekspor impor tentu saja sudah tidak asing bagi kita. Aktivitas ini menjadi penting karena merupakan kegiatan yang digunakan untuk saling melengkapi kebutuhan ekonomi. Secara sederhana, ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Ekspor merujuk pada proses penjualan barang, produk, ataupun jasa dari negara satu ke negara yang lainnya. Ini merupakan langkah penting dalam perdagangan internasional yang memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan sumber daya mereka dan menghasilkan pendapatan dengan menjual produk mereka ke pasar luar negeri. Sedangkan impor merupakan proses pembelian barang, produk, maupun jasa dari negara lain dan memasukkannya ke dalam negeri. Hal ini memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri. Dalam kegiatan ekspor-impor, kita akan mengenal dengan istilah devisa. Devisa merupakan jumlah valuta asing yang akan digunakan dalam membiayai perdagangan internasional atau ekspor-impor. Selanjutnya yaitu ada tujuan ekspor dan juga impor. Tujuan ekspor yang pertama yaitu untuk meningkatkan laba, yang kedua untuk memperluas pasar di dalam negeri dan membuka pasar di luar negeri, lalu yang ketiga yaitu untuk mengendalikan harga suatu produk. Sedangkan tujuan dari impor, yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, yang kedua untuk mendapatkan teknologi terbaru dari negara pengirim, lalu yang ketiga yaitu untuk menambah devisa negara. Ada pula manfaat dari kegiatan ekspor dan impor. Manfaat kegiatan ekspor yang pertama yaitu untuk meluaskan produk dalam negeri di pasar luar negeri, yang kedua meningkatkan devisa negara, dan yang ketiga yaitu untuk memperluas lapangan pekerjaan. Sedangkan manfaat dari kegiatan impor, yang pertama yaitu mendapatkan produk yang belum ada di dalam negeri, yang kedua mengatasi kekurangan produk di dalam negeri, dan yang terakhir yaitu untuk mendapatkan bahan baku. Berikut ini merupakan data dan informasi mengenai perkembangan ekspor dan impor di Indonesia pada bulan Juni 2023. Badan Pusat Statistik mencatat bulan Juni 2023 nilai ekspor di Indonesia pada Juni 2023 tercatat turun 5,08% dibandingkan Mei 2023, yaitu dari 21,70 miliar US dollar menjadi 20,60 miliar US dollar. Demikian juga jika dibandingkan Juni 2022, ekspor turun 21,18%. Penurunan ekspor Juni 2023 disebabkan oleh menurunnya ekspor migas dan non-migas. Tercatat ekspor migas pada bulan Juni 2023 mengalami penurunan 3,64%, yaitu dari 1,30 miliar US dollar menjadi 1,26 miliar US dollar. Sedangkan ekspor non-migas tercatat 19,34 miliar US dollar atau turun 5,17% dibandingkan bulan sebelumnya. BPS mencatat penurunan ekspor non-migas 5,17% pada Juni 2023 disebabkan oleh penurunan nilai ekspor pada komoditas bahan bakar mineral sebesar 11,5%. Sedangkan peningkatannya terjadi pada lemak dan minyak hewani atau nabati sebesar 43,68%. Sementara ekspor migas juga mengalami penurunan karena komoditas gas menurun sebesar 10,35%. Menurut sektor, ekspor non-migas hasil industri pengolahan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2023 turun 10,19% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 3,41%, dan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 6,72%. BPS mencatat ekspor non-migas pada Juni 2023 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu 4,58 miliar US dollar, disusul Amerika Serikat 1,96 miliar US dollar, dan India 1,67 miliar US dollar. Dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,42%.
Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa ke 27 negara masing-masing sebesar 3,78 miliar US dollar dan 1,32 miliar US dollar. Selanjutnya, nilai ekspor Indonesia menurut provinsi asal barang, ekspor terbesar pada Januari sampai Juni 2023 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 17,89 miliar US dollar atau 13,91%, diikuti Kalimantan Timur 15 miliar US dollar sebesar 11,66% dan juga Jawa Timur 11,13 miliar dengan presentasi 8,66%. Di sisi lain, nilai impor Juni yang menurun dilihat secara tahunan. Penurunan impor Juni 2023 dibandingkan Juni 2022 mencapai 18,35%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Mei 2023, nilai impor Indonesia pada Juni 2023 mengalami penurunan 19,40%. Jika dilihat lebih rinci, impor migas mengalami penurunan sebesar 29,12%. Sedangkan impor non-migas sebesar 14,93 miliar US dollar, turun 17,73% dibandingkan Mei 2023. Penurunan impor migas sebesar 29,12% disebabkan oleh berkurangnya impor minyak mentah, yaitu sebesar 43,24%, hasil minyak 17,57%, dan gas 34,11%. Sementara, penurunan impor non-migas 17,73% terhadap bulan sebelumnya dikarenakan beberapa komoditas, diantaranya yaitu mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya menurun sebesar 16,48%, diikuti oleh mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya 18,44%, kendaraan dan bagiannya 26,89%, besi dan baja 16,04%, serta plastik dan barang dari plastik 20,10%. Terdapat 3 negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari sampai Juni 2023, diantaranya yaitu Tiongkok, Jepang, dan juga Thailand. Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari sampai Juni 2023 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan barang modal sebesar 13,97% dan barang konsumsi 2,81%. Sementara impor bahan baku atau penolong mengalami penurunan 11,14%. Neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2023 mengalami surplus 3,45 miliar US dollar, terutama berasal dari sektor non-migas, yaitu sebesar 4,41 miliar US dollar. Namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 0,96 miliar US dollar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata dalam pengucapan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.